khusus anak-anak dengan masa usia emas ini tidak kalah penting bagi kebanyakan orang tua di Indonesia. Mereka beranggapan dengan menyekolahkan lebih awal, anak-anak akan siap menghadapi masa yang akan datang. Sebenarnya seberapa pentingnya sih menyekolahkan anak di tempat pendidikan anak usia dini? Lalu apa manfaatnya bagi anak-anak? Benarkah ini kebutuhan anak-anak atau keinginan besar dari orang tua? Nah, untuk tahu lebih jelas infonya, tonton Laptop Si Unyil sampai selesai ya. Lembaga pendidikan anak usia dini terbagi dalam beberapa bentuk. Ada taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, serta beberapa lembaga sejenis. Istilah yang paling dikenal untuk menyebutnya yaitu PAUD. Sekolah PAUD di Indonesia mencapai 190.000 lebih. Jumlah ini adalah bukti bahwa menyekolahkan anak di PAUD masih menjadi favorit bagi sebagian besar orang tua. Tidak hanya berkepribadian baik, kebanyakan orang tua juga berharap anak-anaknya bisa pintar dan cerdas secara akademis melalui pelajaran yang diberikan di sekolah. Sebenarnya kecerdasan apa saja ya yang bisa dilatih di sekolah PAUD? Kita tanya Ibu Olivia sebagai kepala sekolah taman kanak-kanak yuk. Jadi di pendidikan usia dini kita ada sebenarnya 3 kompetensi yang mereka harus pelajari, yaitu terkait dengan knowledge, skill, dan attitude. Dan kesemuanya itu sebenarnya diawali itu dari attitude anak-anak. Tapi bukannya anak-anak seusia mereka masih senang bermain-main ya? Seperti apa menggabungkan proses belajar dengan bermain dalam satu waktu? Kita mengajarkan anak-anak TK itu dengan fun active learning. Jadi anak-anak memang pada saat mereka belajar sebenarnya mereka tidak merasakan bahwa mereka sedang belajar. Contoh mereka diberikan seperti educative game seperti itu. Dan mereka itu benar-benar salah satu hal yang penting di sini kami mencoba bahwa anak-anak yang terutama adalah mereka senang untuk datang ke sekolah. Salah satu orang tua yang memiliki anak di sekolah PAUD adalah Ibu Dita. Wanita berusia 30-an tahun ini adalah ibu dari Ali yang masih berusia 5 tahun. Ali sudah lulus dari kelompok bermain. Dan tahun ini dia masuk sekolah taman kanak-kanak. Pribadi Ali yang aktif menjadi salah satu alasan Ibu Dita untuk menyekolahkannya di PAUD. Dia yakin di sekolah Ali akan menemukan tempat yang tepat menyalurkan segala hobinya. Jadi kalau di sekolah itu kan dia ada aktivitas fisik gitu ya, kayak bernyanyi, lompat gitu ya, bermain sama anak-anaknya yang lain gitu. Jadi dia juga ada tempat untuk bersosialisasi. Merasa puas dengan hasil sekolah Ali, Ibu Dita juga tetap memiliki harapan bagi sekolah PAUD di Indonesia. Kalau bisa PAUD itu jangan terlalu memaksakan anak untuk bisa suatu hal gitu ya kan, tapi lebih ke learning by doing gitu ya, lebih ke belajar sambil bermain gitu ya. Yang gimana anak tuh di sana having fun gitu. Jadi tidak ada paksaan apa-apa dari guru gitu. Peran sekolah dan orang tua sangat penting dalam mendidik anak di usia emas, di umur 1 sampai 5 tahun. Kecerdasan yang dimiliki anak-anak memang harus dilatih agar bisa terarah dengan baik. Meski begitu, akan lebih baik jika tidak terlalu memaksakannya pada sang anak. Ya, jadi kecerdasan itu ada berbagai macam. Ada kecerdasan alam, bagaimana dia bisa memahami alam, misalnya berkebun, atau dia juga bisa tahu tentang cuaca seperti itu. Terus juga ada kecerdasan visual spasial, di mana dia bisa membayangkan bentuk-bentuk sesuatu, bentuk keruangan. Terus juga ada juga tadi kecerdasan bahasa tadi lewat bacaan, kecerdasan logika matematika lewat berpikir logis, sebab akibat, hubungan. Lalu ada juga kecerdasan olahraga kinestetik gitu ya. Lalu bagaimana ya pendapat psikolog melihat pentingnya sekolah PAUD bagi anak usia dini? Apakah sekolah yang identik dengan bermain ini merupakan kebutuhan anak? Atau hanya keinginan besar dari orang tua dengan harapan anak-anaknya menjadi pintar?
kebutuhan anak karena memang fase-fase golden age ini anak sedang berkembang ya, banyak hal berkembang. Tadi saya bilang motorik kasar, dia dari mulai belajar berjalan sampai akhirnya bisa berlari dan kemudian akhirnya bisa melompat, itu kan suatu hal yang drastis kan, dan itu perlu distimulasi, perlu dilatih gitu. Jangan sampai dia kurang gerak karena banyak nonton TV atau main gadget, jadi dia kurang gerak gitu. Nah itu kita perlu latih. Jadi orang tua perlu untuk menstimulasi. Makanya saya bilang pendidikan anak usia dini ini juga penting buat orang tua, karena orang tua juga bisa melihat dari sekolah, oh ternyata yang diajarkan sekolah seperti itu ya, saya coba deh di rumah gitu. Sehingga jadi berkesinambungan antara apa yang diajarin di sekolah dengan yang di rumah. Cari apa, Mbul? Tumben belanja. Panyeng, Embul disuruh Poipeh nih belanja. Ini titipannya, Pak. Tolong dibungkusin ya, Pak. Waduh, Pak Enyeng kan nggak bisa baca, Mbul. Tapi biasanya Po Ipe beli ini, sama ini. Ya udah deh, bungkusin deh, Pak. Oke deh, bayarnya ngebon lagi deh. Hehe, makasih ya, Panyeng. Poipeh, ini belanjaannya, Po. Wah, alhamdulillah. Makasih ya, Mbul. Lah, apa nih? Empo kan kagak nitip beginian, Bul. Catatannya dikasih ke tukang sayur kagak? Dikasih sih, Po. Tapi kan Embul sama Panyeng sama-sama nggak bisa baca, Po. Ya Kita kan nggak salam. sekolah, Po. Ngapa kagak bilang dari tadi sih, Bul? Makanya kalau sekolah yang bener, perhatiin tuh pelajaran. Aduh, kalau begini, ayo juga ada yang repot.